Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atik Sulistianingsih, Sarjana Pendidikan, nomor peserta PPG 20150771251, NIM PPG 2231127082213. Mahasiswa PPG dalam jabatan Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Nomor daftar ujian 20224212281 dengan peserta didik dari SMK Negeri 1 Bandung Tulungagung. Berikut video kegiatan layanan konseling individu pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Desta. Waalaikumsalam Bu. Ya, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Sekarang Mbak Desta sedang istirahat ya di sekolah? Iya Bu. Ya, di sini berarti sebagai guru BK Mbak Desta akan memberitahukan tentang asas BKan ya, maksudnya di sini ada kode etik dalam bimbingan konseling, dalam konseling kita hari ini. Jadi kalau Mbak Desta nanti ada masalah yang ingin disampaikan, monggo ya, jangan ragu-ragu. Insya Allah berarti akan menyimpan rahasia Mbak Desta. Tapi kalau nanti Mbak Desta mengizinkan berarti untuk menceritakan pada beberapa orang, baru berarti mau menceritakan ya. Itu dari kewenangan Mbak Desta. Nah, paham maksudnya berarti ya? Ya paham Bu. Ya. Dalam konseling ini Mbak Desta butuh berapa waktu ya kira-kira? Kira-kira 30 menit Bu. Oh, 30 menit. Ya. Ya. Waktu segitu gimana? Tempat duduknya enak apa enggak? Enak Bu, sudah nyaman. Sudah siap Mbak Desta? Sudah. Ya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Mbak Desta? Coba tolong ceritakan. Mohon maaf sebelumnya Bu. Ya. Ini ada masalah yang saya alami. Akhir-akhir ini tuh teman-teman saya itu menjauhi saya. Seperti itu Bu. Mbak Desta. Iya. Iya. Kemudian saya itu merasa kenapa kok maksudnya mereka itu menjauhi saya seperti itu Bu. Oh, jadi ada tanda tanya pada Mbak Desta, kok teman-temannya mulai menjauh begitu ya? Iya. Biasanya akrab, dekat dengan Mbak Desta, tiba-tiba menjauh. Iya. Iya, berarti paham. Begini Mbak Desta, berarti di sini sebagai guru kita ya, juga maaf ini sebelumnya, jadi Mbak Desta jangan mencari siapa yang menceritakan pada Bu Hati, karena kebetulan Bu Hati kemarin itu dicurhati oleh beberapa teman Mbak Desta ya. Mungkin ini ada hubungannya dengan itu. Memang ada masalah konflik sedikit ya kemarin dalam kelas. Iya. Coba Mbak Desta ceritakan itu kronologis ceritanya itu bagaimana? Jadi gini Bu, kan waktu di kelas itu ada kegiatan kerja kelompok. Ya. Terus untuk kan mengajukan ya misalnya pendapat atau apa seperti itu. Ya, seperti terus apa? Ide. Iya. Terus beberapa teman saya itu tidak menyetujui pendapat saya. Begitu. Kemudian saya itu menjadi marah gitu Bu.
Yang saya mau itu teman-teman saya menyetujui pendapat yang saya berikan, seperti itu Bu. Oh, jadi maunya Mbak Desta itu, Mbak Desta mengeluarkan pendapat, tapi pendapatnya di situ Mbak Desta kuat gitu ya alasannya, sehingga ingin mempertahankan agar pendapat Mbak Desta itu diterima. Diterima, ya. Begitu. Itu kok sampai istilahnya ada geger sedikit ya Mbak ya? Iya. Itu awalnya bagaimana? Mungkin yang mengawali siapa begitu menurut Mbak Desta? Monggo ceritakan. Yang mengawali itu ya saya itu Bu. Kan ada ya masalah itu, ada pendapat, terus menurut saya itu pendapat saya benar. Ya. Tapi teman-teman saya itu tidak menyetujui, terus ya saya menjadi emosi seperti itu Bu. Soalnya Mbak Desta di situ emosi dengan Iya. nada tinggi mungkin seperti itu Iya. ya Mbak ya. Ya berarti baru paham sekarang. Eh, ya, terima kasih Mbak Desta sudah mau menceritakan masalah Mbak Desta, dan ini juga ada hubungannya dengan beberapa teman Mbak Desta ya. Kemarin juga ada yang ngomong ada kejadian Bu, kan berarti dengar-dengar ada pikir apa ya itu kan dari jauh berarti juga dengar seandainya berarti tanya. Iya. Terus oh iya ada kejadian ini gitu, ada nama Desta di situ. Iya. Dan kebetulan Mbak Desta kesini terima kasih malah berarti jadi mengerti sekarang masalahnya apa. Gitu. Iya Mbak. Kalau begitu berarti di sini akan membantu Mbak Desta ya, bagaimana supaya Mbak Desta itu dalam setiap menghadapi masalah itu bisa meminimalisir paling tidak emosi Mbak Desta. Iya. Sebelumnya berarti mau tanya dulu, pada saat Mbak Desta itu mulai emosi itu, mau marah itu, apakah ada kata-kata atau pikiran-pikiran yang berkecamuk dalam pikiran Mbak Desta yang membuat Mbak Desta itu memilih jalan untuk marah gitu atau emosi tadi itu? Ya. Ada Bu, kan itu pendapat saya tidak diterima, terus ya saya itu kayak langsung emosi gitu saja Bu. Tapi saya itu sadar kalau saya emosi itu sadar. Kemudian teman-teman saya itu ya diam gitu Bu, melihat saya yang marah gitu. Tapi saya ya tetap memilih pendapat saya yang menurut saya itu benar. Jadi Mbak Desta itu langsung bicara tegas gitu ya. Soalnya kemarin berarti lihat ada beberapa teman Mbak Desta itu sempat mengintip dari luar itu. Ada apa itu kok sampai rame gitu Bu? Seperti itu. Oh begitu ya. Ini jadi Mbak Desta sadar Mbak Desta punya sifat yang seperti itu ya. Udah marah. Mungkin ada kejadian lain Mbak yang sekiranya di situ itu juga Mbak Desta tidak bisa menjaga emosi Mbak Desta. Pernah ada kejadian lain? Pernah. Coba ceritakan. Waktu di ruang OSIS gitu Bu. Di ruang OSIS? Ya, itu kan ada ya sedikit, misalkan apa ya, mengeluarkan pendapat gitu Bu. Ya, musyawarah gitu. Ya. Kemudian ya itu juga pendapat yang saya berikan itu tidak diterima lah, seakan-akan seperti itu, terus saya itu menjadi marah. Oh, jadi kesimpulannya memang Mbak Desta itu lebih mempertahankan pendapat Mbak Desta sendiri. Kenapa Mbak Desta itu sampai Mbak Desta mau mempertahankan? Padahal dalam musyawarah itu kan harus dihadapi dengan sikap yang bijaksana ya Mbak ya. Mau mendengarkan pendapat orang lain. Jika pendapatnya kita tidak diterima, kita harus bisa menerima hasil keputusan gitu ya Mbak. Nah, di situ apa yang bisa membuat Mbak Desta itu selalu ingin pendapat Mbak Desta itu diterima? Menurut saya itu benar Bu. Terus terus saya tuh juga bingung kenapa kok
maksudnya saya tuh gampang emosi seperti itu. Sayangnya Mbak Desta di situ menggunakan sikap emosi. Iya, Nah, itu ya Mbak Desta. Begini, memang kita itu boleh bersikap apa itu maksudnya mempertahankan pendapat kita itu boleh, iya, dan kita itu boleh menunjukkan ide-ide yang terbaik ya, iya, apalagi itu dalam musyawarah. Nah, tapi bagaimanapun baiknya atau bagaimanapun pintarnya seseorang, kalau dia tidak bisa menjaga emosinya, iya, dia akan kalah. Dia tidak akan mencapai apa yang dia inginkan, iya, karena iya, dia sudah tidak bisa memimpin atau tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Ya. iya, Jadi di sini Mbak Desta Badik minta belajarlah untuk bisa mengendalikan emosi. iya, Batik jelaskan mungkin ini bisa membantu. Caranya bagaimana? Kalau seandainya kita punya pendapat dan tidak diterima atau menghadapi masalah yang sekiranya tidak sesuai dengan keinginan kita pikir 1000 kali kalau perlu. iya, Kalau kita nanti marah atau mengambil jalan emosi ya, melampiaskan emosi kita, apa yang akan dilihat orang pada diri kita? Kan nilai apa enggak? menilai Nilai bagaimana? jelek gitu, Nilai ndak, jelek. misal gimana ya, maksudnya ndak bisa masalah itu dengan baik gitu Bu. Iya. Dan bahasanya juga harus sopan ya, Iya. ya. Tidak keras, Iya. nadanya juga harus biasa. Ya kita terima saja pendapat orang lain, mungkin nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Iya. Nanti kan mereka akan tahu sendiri pendapat siapa yang Paling baik. Iya. Nah, dari situ Mbak Desta bisa ya untuk mau merubah cara bicara mungkin ya Mbak ya, Iya, iya. dan bisa itu tadi mengendalikan emosi. Dan ini lagi, coba kalau Mbak Desta pikir atau Mbak Desta lihat, itu Mbak Desta tahu nggak kalau kita itu sering marah mungkin dalam jangka waktu 1 hari berapa kali, 1 minggu sampai berapa kali, atau sampai beberapa bulan kita sering marah-marah, itu bagaimana dampaknya Mbak? Dampaknya itu terhadap orang lain dilihat kurang baik juga, Ya. terhadap diri sendiri juga gimana ya, nanti efeknya itu cepat tua atau gimana seperti itu Bu. Cepat tua. Kalau Ya. dalam hal kesehatan, Dalam kesehatan juga tidak baik, apa darah apa ada naik, penyakit iya penyakit seperti itu, darah tinggi, iya, mungkin apa lagi? Ya, iya nah, sudah, seperti itu ya. Dari segi kesehatan, iya, dari pandangan orang Orang lain. lain melihat kita itu ya. iya. Dan Mbak Desta ingin merubah itu tidak? Sebenarnya ingin Bu, tetapi itu tadi juga masih sulit. Alhamdulillah kalau Mbak Desta sudah punya keinginan yang kuat Ya. untuk merubah, di sini berarti juga akan membantu ya Mbak Desta Ya. ya. Membantu Mbak Desta gimana nanti bisa menjadi orang yang sabar ya. Ya. Orang yang sabar dan bisa mengendalikan emosi. Ya, Nanti di situ Mbak Desta insya Allah kesuksesan itu akan mudah tercapai Mbak. Kalau Ya. kita bisa menyelami masalah itu dengan pikiran yang tenang. iya, Ya, caranya berarti tambahkan ya Mbak, Iya, yang di Bu, sini iya. tadi berarti mungkin tidak sempat menyampaikan. Kita kalau menghadapi masalah kita tarik nafas dulu, iya, begitu kita lepaskan lagi. Coba Mbak bisa mempraktekkan, Iya, monggo. bisa. Tarik nafas dalam-dalam dan lepaskan. Nah, kan lebih tenang kan dalam Iya. hati. Nah, di situ bisa mengurangi kita untuk tidak marah Mbak. Iya, Bu. Kemudian jangan lupa kita selalu ingat pada Allah ya, Iya. pada Tuhan kita, karena semua masalah itu memang datang dari Yang Maha Kuasa. Iya. Dan jadi kita nggak boleh memaksakan diri ya untuk Iya.
menyampaikan pendapat untuk bisa diterima, namanya memaksakan kehendak ya Mbak ya. Iya, iya Bu. Menyalahi aturan juga dalam musyawarah. Kemudian dalam setiap hal, mungkin di rumah juga pernah seperti itu ya Mbak. Pernah Bu, pernah. Nah itu perlu di situ Mbak Desta perlu belajar juga Iya, dengan cara kalau kita marah dalam keadaan berdiri, Iya. kita duduk ya. iya, Misalkan dalam keadaan duduk kita masih merasakan kesal ya, iya, kita bisa berbaring Mbak. Kita cari tempat yang bisa kita menetralisir perasaan kita. iya, Kita bisa berbaring. Atau kalau masih ingin marah lagi ya Mbak, berarti tahu kalau orang yang suka marah itu biasanya masih apa ya, sering diburu oleh rasa itu, kesal, Iya, Mbak, iya. ya, benci, mungkin seperti itu. Kita ambil air wudhu Mbak, ya kita paling tidak cuci muka, Iya. dan kita bisa beribadah, Iya. kita bisa memohon pada Allah di situ, ya Allah, aku pasrahkan kepadamu apa yang menjadi masalahku. Dan di situ insya Allah nanti kalau Mbak Desta sudah berusaha untuk merubah sikap Mbak Desta, Iya. dan apa dibarengi atau diiringi dengan doa, nanti akan sembuh Mbak ya. Iya. Dan Mbak Desta akan menjadi insya Allah seorang yang sabar, yang disukai oleh teman, Iya. dan tidak dijauhi. Oh ya, satu lagi Mbak, kalau di dalam agama Islam ya, kita Iya. sebagai agama Islam, kalau ada orang yang membenci kita, ya, kita sedekoi, paling tidak dengan senyuman. Ya. Iya. Kalau kita terus marah-marah, itu akan menimbulkan dampak negatif, ya. Iya. Akan terjadi permusuhan, ya, apa perpisahan, mungkin ya perceraian dalam apa pertemanan, ya Mbak, ya. Iya. Putus hubungan, ya Iya. seperti itu kan tidak baik, ya. Dan Allah itu suka sama orang-orang yang sabar. Iya. Katanya orang sabar itu Kekasih Allah. Allah. Nah, itu kesimpulannya. Jadi Mbak Desta berusaha meresapi apa yang disampaikan Buati ini. Iya. Iya. Buati rasa Mbak Desta juga pernah mendengar apa yang Buati sampaikan ini dari orang lain, mungkin dari buku atau ceramah keagamaan ya Mbak. Iya, pernah Bu. Nah, mungkin belum ada yang mengingatkan. Iya. Nah, di situ Mbak, kita butuh memang orang yang dekat ya, orang yang bisa mengingatkan kita, teman, sahabat. Itu adalah orang-orang terdekat kita yang bisa menyelamatkan kita, Mbak. Iya. Bisa mengingatkan kita. Ya, dalam surat Al-Asr itu juga disebutkan manusia itu sesungguhnya rugi, ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Orang itu sebenarnya dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman, ya, dan bertakwa, juga beramal soleh, dan orang-orang yang saling mengingatkan dalam kesabaran, ya, dan orang-orang yang apa memilih jalan kebenaran seperti itu. Jadi memang wajib di sini Mbak itu ya, kalau diingatkan harus menerima ya Mbak ya. Iya. Dan berusaha untuk merubah sikap. Dan Mbak kalau menemukan orang lain yang seperti itu kan tentunya juga ingin mengingatkan kan. Iya. Ya. Gitu. Bagaimana menurut Mbak Desta dari konseling ini? Apa? Kemudian jadi di sini berarti minta Mbak Desta nanti bisa menemui Buati lagi ya, tidak hanya hari ini atau saat ini, minggu depan bisa ya Mbak ya? Bisa Bu. Ya, minggu depan bisa. Dan ya ini ada
refleksi ya dari pertemuan hari ini bisa diisi Mbak Deska. Ini yang diisi cuma yang ini, Bu. Ini bisa diisi Mbak. Ya, Bu. Ada kesulitan dengan isi? Mboten, Bu. Sudah. Akan dilanjutkan. Yang ini tuh nama saya, Bu. Iya. Sudah, Bu. Iya. Silakan tanda tangan di sini. Terangnya di bawahnya. Ya, terima kasih Mbak Deska. Kegiatan apa konseling kita hari ini semoga bisa membawa manfaat buat Mbak Deska. Amin. Dan mungkin Mbak Deska ingin menyampaikan sesuatu, monggo. Saya kira sudah, Bu. Sudah ya. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita laksanakan pada hari apa? Berapa hari lagi mungkin? 1 minggu lagi bisa, 1 Bu. minggu lagi. Dari situ Mbak Desta diupayakan untuk belajar ya Mbak. Iya. Belajar mengurangi dari yang semula masih apa sering marah-marah, dikurangi sedikit-sedikit. Nanti minggu depan semoga ada perkembangan, Mbak Desta bisa menceritakan kembali bagaimana sikap teman-teman Mbak Desta. Iya. Ya sudah, kalau Mbak Desta sekiranya sudah merasa cukup dalam konseling ini, meskipun waktunya ya sudah 30 menit ya Mbak. Iya, Bu. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika sekiranya tadi banyak atau ada beberapa kata dari Berarti yang kurang berkenan di hati Mbak Desta. Iya, Bu. Bisa kita tutup berdoa dulu ya Mbak Iya. ya. Berarti ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.